Hari ini kita akan membahas sebuah proyek yang luar biasa. Bukan cuma soal monumen indah, tapi kita akan melihat Borobudur sebagai sebuah tantangan rekayasa kolosal. Sebuah teka-teki yang, jujur saja, masih kita perjuangkan penyelesaiannya hingga detik ini. Angka ini 19%. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah kenyataan dari 12.000 batu lepas yang ditemukan saat pemugaran besar terakhir. Setelah kerja keras selama 50 tahun, baru segini yang bisa kita kembalikan. Artinya apa? Masih ada hampir 10.000 batu kuno yang menunggu pulang ke tempat asalnya. Jadi, kenapa begitu sulit? Begini, kalau Anda menyusun puzzle biasa, kepingannya kan memang didesain untuk saling pas. Di Borobudur, tidak ada dua batu yang sama. Sama sekali tidak ada. Setiap balok dipahat secara manual, ukurannya unik, bentuknya unik. Inilah yang membuat restorasi Borobudur jadi salah satu pekerjaan pelestarian paling kompleks yang pernah ada di dunia. Oke, untuk benar-benar mengerti seberapa besar tantangan ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat ceritanya. Saat raksasa ini hilang, tertidur lelap di bawah abu vulkanik sebelum ditemukan kembali. Jadi ceritanya dimulai di abad ke-9 di masa dinasti Shailendra. Borobudur dibangun sebagai pusat ziarah Buddha yang luar biasa megah. Tapi seiring berjalannya waktu dan pergeseran kekuasaan, candi ini perlahan ditinggalkan. Terkubur abu vulkanik, ditelan hutan, benar-benar terlupakan. Sampai tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles datang dan membangunkan raksasa yang tertidur ini. Tapi, menemukan itu satu hal. Menyelamatkannya itu cerita lain. Dan ini butuh upaya yang, belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah misi penyelamatan yang menyatukan seluruh dunia. Upaya penyelamatan besar pertama dilakukan oleh Theodor van Erp di awal 1900-an. Secara estetika, hasilnya bagus. Tapi ada satu kesalahan fatal. Dia tidak mengatasi masalah air. Dia tidak membuat sistem drainase yang benar. Akibatnya, air hujan meresap terus, pondasinya lemah lagi, dan dinding-dinding candi mulai miring. Dalam beberapa puluh tahun, masalahnya kembali. Pelajaran yang sangat mahal ini memaksa kita untuk berpikir jauh lebih besar pada proyek berikutnya. Nah, disinilah titik baliknya. Muncul sosok Daud Yusuf. Beliau berjuang mati-matian di UNESCO Paris. Argumennya kuat sekali. Ini bukan cuma soal menyelamatkan candi milik Indonesia. Ini soal menyelamatkan warisan umat manusia, tanggung jawab kita bersama. Dan pidatonya itu benar-benar mengubah segalanya. Dan ternyata dunia mendengarkan. Lihat angka ini, 26 negara. Dari Belanda, Jerman, sampai Jepang, mereka semua ikut turun tangan. Mereka menyumbang dana, mengirim ahli. Ini jadi salah satu kolaborasi penyelamatan warisan budaya terbesar dalam sejarah. Oke, jadi bagaimana cara kerjanya? Kita pakai metode yang namanya anastilosis. Secara sederhana, ini seperti operasi bedah raksasa. Pertama, kita bongkal candinya, batu demi batu. Setiap batu diberi kode, difoto, didokumentasikan. Lalu bagian krusialnya, kita bangun fondasi beton modern yang tahan air, lengkap dengan sistem drainase. Setelah itu, baru kita bersihkan batu-batu asli dan pasang kembali satu persatu persis di posisi semula. Rumitnya luar biasa. Dan tentu saja kita nggak mungkin melakukan ini dengan tangan kosong. Ini pertama kalinya di Indonesia, restorasi pakai alat berat. Ada tower crane, forklift, semua dipakai untuk mengangkat balok-balok batu yang beratnya bisa ratusan kilogram. Teknologi modern ini membantu kita memecahkan puzzle kuno. Tanpa ini, mustahil. Nah, saat proses pembongkaran itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sambil fokus pada rekayasa, kami justru menemukan rahasia-rahasia sejarah yang terkubur bersama candi ini. Salah satu yang paling bikin kaget adalah penemuan ini. Lingga. Ini adalah simbol Dewa Siwa dalam Hindu. Penemuan lingga dalam radius beberapa kilometer dari candi jadi bukti kuat. Ternyata, di sekitar monumen Buddha termegah ini ada komunitas Hindu yang hidup dan berkembang. Ini menunjukkan bukan cuma toleransi, tapi kehidupan yang harmonis berdampingan. Ada lagi temuan lain yang mengubah cara kita memandang Borobudur. Pecahan-pecahan keramik ini berasal dari dinasti Sung di Tiongkok. Dan keramik yang sama juga ditemukan di bangkai kapal kuno di Laut Jawa. Artinya apa? Borobudur bukan monumen terpencil di tengah hutan. Ini adalah pusat perdagangan internasional yang sibuk di zamannya, menghubungkan Jawa dengan dunia luar. Tapi, rahasia terbesar Borobudur sebenarnya tidak perlu digali. Rahasia itu ada di depan mata kita, terpahat di dinding-dindingnya. Ada lebih dari 1.460 panel relief.
Ini bukan sekedar hiasan, ini adalah sebuah perpustakaan batu raksasa yang penuh dengan ajaran kebijaksanaan. Dan ajaran yang paling mendasar ada di bagian kaki candi, di relief Karma Vibhanga. Ini pada dasarnya adalah visualisasi dari hukum sebab akibat atau karma. Konsepnya sederhana, apa yang kamu lakukan sekarang akan menentukan apa yang akan kamu alami nanti. Semacam buku panduan kehidupan, tapi dalam bentuk pahatan. Dan cara penyampaiannya itu sangat lugas. Contohnya, di satu relief ada gambar orang sedang merawat yang sakit. Di relief sebelahnya digambarkan akibatnya, hidup yang sehat dan bahagia. Atau ada kisah Sarabajataka, bodhisatwa yang lahir sebagai rusa, dia justru menolong pemburu yang ingin membunuhnya. Pesannya jelas, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah pelajaran moral yang sangat praktis, relevan sampai sekarang. Proyek restorasi itu memang sukses besar. Tapi bukan berarti perjuangan kita selesai. Justru sebaliknya. Sekarang Borobudur menghadapi ancaman baru. Ancaman yang tidak terlihat, tapi mungkin jauh lebih merusak. Dan kita juga harus jujur tentang sisi lain dari proyek besar ini. Ada dampak sosialnya. Komunitas lokal, bahkan keturunan dari para penjaga asli candi harus direlokasi. Lalu, penanaman pohon pinus yang tujuannya baik untuk mencegah erosi ternyata malah membuat mata air kuno di desa mengering. Ini pengingat pahit bahwa di balik kesuksesan teknis ada dampak kemanusiaan yang harus kita perhatikan. Nah, lihat pergeseran ancamannya. Dulu di tahun 70-an, musuh utamanya adalah struktur yang nggak stabil. Sekarang, musuh utamanya adalah perubahan iklim. Curah hujan yang ekstrem dan tidak menentu jadi ancaman nomor 1. Air, sekali lagi, jadi musuh terbesar Borobudur. Jadi, kita kembali ke titik awal. Masalahnya air lagi. Dulu kita berhasil menyelamatkan Borobudur dari keruntuhan akibat air dari dalam. Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana kita menyelamatkannya dari air yang datang dari langit? Sistem drainase yang kita bangun puluhan tahun lalu sekarang diuji habis-habisan oleh alam. Ini pertarungan baru. Pada akhirnya, kutipan ini merangkum semuanya. Tugas kita belum selesai. Menyelamatkan Borobudur itu bukan proyek yang ada tanggal akhirnya. Ini adalah sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab yang harus kita teruskan, agar anak cucu kita nanti tidak cuma mendengar cerita, dulu ada candi megah bernama Borobudur.